Mas Eko mungkin gimana nih, film ini emang sesuai berangkat dari keresahan Mas Eko seperti apa nih? Ya, jadi saya kalau melihat film ini sebenarnya adalah mimpi saya gitu ya, karena pertama jarang mengungkap tentang seorang ayah gitu ya. Film tuh jarang gitu, yang ada adalah percintaan, kalau nggak ibu dan sebagainya, ada tentang ayah tapi jarang. Terus kedua, kalaupun ada diungkapnya secara sedih dan sedih. Kalau di sini diungkapnya secara ya ada sedihnya, ada kocaknya, ada serunya dan sebagainya. Relate dengan permasalahan yang sekarang, ditambah lagi dengan kasus geng motor. Ini juga sebenarnya geng motor ya, geng motor. Cuma geng motor yang udah jadi ayah ya. Tetap sampai sekarang geng motornya nggak hilang, tapi dia sebagai seorang ayah dan sekarang adalah punya rasa bunda. Bundanya adalah nih anak nih kira-kira jangan-jangan ada karmanya buat gue nih. Secara waktu itu gue melakukan, tahu sendiri kalau anak motor kan apa aja dianggap sah, ya kan? Apa aja dianggap sah, dia ketakutan. Jadi saya melihat bahwa ini relate dengan kondisi yang sekarang ini, bahwa bukan peranan untuk membesarkan anak tuh hanya seorang ibu, tapi juga di situ juga perlu seorang ayah yang sebagai imam dan juga sebagai panutan. Mas Eko yang mau di-highlight apa sih, ilmu parentika atau gimana? Yang mau di-highlight adalah yang pertama tuh buat saya adalah orang tua, baik perempuan maupun laki, terutama laki, deket dan berkomunikasi terus-menerus intent dengan anaknya ya. Karena apa? Karena kalau tidak ada berkomunikasi dengan anaknya, maka akan hilang nilai-nilai yang kemasannya tuh hilang gitu ya. Masa-masa kemasannya itu hilang. Nah, saat dia remaja harus dekat dengan anaknya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi jangan pernah putus, jangan pernah tidak berkomunikasi dengan anak. Kalau Lady sama dia sendiri bagaimana untuk kehidupan sehariannya terhadap orang tua kalian? Kalau Lady terhadap anak. oh gitu dulu, oke. Kalau aku kan kebetulan memang sebenarnya belum punya anak nih sampai sekarang gitu. Cuman aku melihatnya memang hubungan antara aku sama orang tua gitu kan. Ya karena memang basically semua itu berdasarnya dari rumah sih. Kita tumbuh itu semua berdasarnya dari rumah. Dan melihat pasti ya, yang kita look up tuh pasti orang tua gitu kan. Makanya kita berkembang, kita bertumbuh pasti kita melihat orang tua ya. Makanya aku melihatnya di sini ya gimana caranya nih memposisikan diri sebagai orang tua yang bisa diterima anak. Ya tadi kayak Mas Eko bilang, kita jadi teman. Makanya aku tadi sama anak kan santai, di sini ya di santai ini santai gitu. Cuman gimana caranya bisa mengajari juga nih anak untuk menjalani kehidupan tuh yang baik itu pasti. Tapi ya tapi itu dengan teman komunikasi. Kalau aku sih lebih kayak ngelihat, karena kan kalau aku anaknya sebenarnya masih kecil ya, masih 7 dan 9 tahun, itu meraninya lebih ke ngebayangin gitu pas tahu ternyata punya anak yang umurnya udah remaja ya, udah SMA gitu. Nah itu kayak ngebayangin, benar-benar ngebayangin ini kalau anakku sendiri kalau sampai jadi begitu dapat cerita ini tuh jadi warning juga gitu, jadi pengingat juga buat aku sebagai orang tua untuk bahwa sama anak tuh ya jangan itu tadi, jangan sampai kita tuh yang dominan gitu loh, tanpa kita tahu mereka tuh seperti apa perasaannya. Jadi atau misalnya kita nyuruh doang sekolah karena kita tahu kita yang bayar gitu misalnya, tapi harus kita hadir juga dan tahu seperti apa mereka dan ngikutin benar-benar perkembangannya gitu. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.